Bab 361. Saat itu sedang gerimis di Kinsan, dan hutannya berembun. Hujan membuat udara berkabut, dan awan menyelimuti seluruh lembah gunung. Pemandangannya seperti dalam dongeng. Namun, di tanah kosong di lembah gunung, semuanya berlumpur. Itu adalah sebidang tanah datar pegunungan dengan keliling sekitar 2 hingga 3 kilometer, yang membentuk segitiga sama kaki. Makam kuno dinasti Ming di depan mata mereka terletak tepat di tengah segitiga itu. Zhao Yu berjalan turun bersama 6 atau 7 orang lainnya dari sebuah bas. Mereka semua mengenakan jas hujan, dan berjalan di tanah berlumpur menuju pintu masuk makam kuno. Udara dingin dan lembab, ditambah dengan pemandangan di depan mata mereka, yaitu kuburan yang baru saja digali, membuat mereka merasa berat hati dan gelisah. Orang-orang yang mendampingi Zhao Yu adalah para ahli dari unit investigasi kriminal dari setiap cabang di Kinsan. Dilaporkan bahwa setelah mengungkap TKP, para arkeolog yang bekerja di sana telah mengosongkan TKP, membiarkannya tak tersentuh. Ketika Zhao Yu berjalan di sepanjang lorong gelap menuju ruang peti mati makam kuno, para penyelidik berpakaian putih sudah mengumpulkan bukti di ruang itu. Mengenai penyelidikan kasus di makam kuno, Zhao Yu telah dikirim dengan cara yang menarik. Karena lokasi makam kuno berada di bawah kendali Kabupaten Kinsan Yunyang, seharusnya dikelola oleh kantor polisi Kabupaten Yunyang. Namun, meskipun Kabupaten Yunyang memiliki wilayah yang luas, sistem organisasinya tidak lengkap karena lokasinya di pegunungan yang dalam. Kantor polisi Yunyang tidak mampu menangani kasus tersebut. Selain itu, kasusnya sangat aneh dan pasti sulit dipecahkan. Hasilnya, unit investigasi kriminal di Biro Kota Kinsan memutuskan untuk mengadakan investigasi gabungan untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Investigasi gabungan berarti bahwa beberapa ahli investigasi kriminal berpengalaman dari setiap cabang di Kinsan akan membantu kantor polisi Yunyang untuk memecahkan kasus tersebut. Menariknya, mereka memilih beberapa anggota staf, tetapi Biro Kota tidak menugaskan ketua tim, dan membiarkan semua orang menunjukkan apa yang mereka kuasai. Ini berarti bahwa investigasi bersama itu pasti penuh dengan atmosfer persaingan yang ketat. Semua orang ingin menjadi yang pertama memecahkan kasus tersebut, sehingga setiap cabang yang telah dipilih oleh Biro Kota mengirimkan detektif polisi terbaik mereka, dan memberikan sumber daya investigasi terbaik dari balik layar. Singkatnya, bukan hanya beberapa orang yang mencoba memecahkan kasus tersebut, setiap cabang yang dipilih yang terlibat berada dalam persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kinerja mereka yang luar biasa baru-baru ini, Rongyang tentu saja menjadi orang pertama yang dipilih oleh Biro Kota. Sebagai detektif polisi paling populer, Zhao Yu dipercaya oleh Kepala Biro Luan untuk mewakili cabang Rongyang untuk bergabung dalam penyelidikan. Seharusnya itu adalah investigasi bersama, tetapi kenyataannya itu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Biro Kota. Meskipun tidak ada imbalan pasti untuk penyelesaian kasus, tidak ada satupun cabang yang bodoh, mereka semua memahami bahwa itu akan menjadi kesempatan besar untuk menjadi pusat perhatian. Siapapun yang memecahkan kasus terlebih dahulu akan menjadi milik Biro Kota, dan akan menonjol sebagai yang terbaik dari kepolisian Kinsan, begitulah. Karena adanya persaingan itu, ketujuh detektif polisi elit dari berbagai cabang yang datang ke kamar peti mati tidak berbicara satu sama lain, tetapi memendam motif-motif egois, dengan harapan sia-sia bahwa mereka akan memenangkan persaingan. Kemudian, seorang petugas polisi dari Yunyang memimpin semua detektif polisi ke depan peti mati di tengah ruangan. Petugas polisi itu mulai menjelaskan kepada semua orang, makam kuno itu ditemukan setengah bulan yang lalu dan dilaporkan ke Departemen Arkeologi Kinsan. Setelah mendapat persetujuan dari atasan, Departemen Arkeologi melakukan operasi penggalian makam kuno itu. Mereka menemukan pintu masuk makam dan masuk ke ruang peti mati hari ini. Menurut prasasti monumen di pintu masuk makam, para arkeolog menyatakan bahwa pemilik makam kuno itu adalah Qiu Cheng, Qiu Zixu dari prefektur Luya pada tahun-tahun terakhir dinasti Ming. Tetapi, raut wajah polisi itu berubah saat dia berkata, "Seperti yang Anda lihat, ruang peti mati itu didatangi oleh perampok makam, dan tidak banyak peninggalan budaya yang berharga yang tersisa. Namun peti mati itu tidak tampak rusak.
Jadi para arkeolog memutuskan untuk membuka peti mati itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Namun saat para arkeolog membuka peti mati itu, polisi itu menunjuk ke bagian dalam peti mati dan berkata, pemandangannya sungguh aneh, cek-cek, benar-benar membingungkan. Peti mati itu terbuka. Sebelum polisi sempat memberi pengarahan, semua orang sudah melihat situasi di dalamnya. Siapa sangka itu bukan kerangka manusia dari masa lalu, atau benda pemakaman yang berkilauan, melainkan orang yang tampak modern yang mengenakan kemeja biru lengan panjang dengan celana panjang hitam. Meskipun dia tampak seperti seseorang yang bisa Anda temukan di jalan, dia pasti sudah meninggal cukup lama. Mayatnya sudah membusuk dan tampak mengerikan. Luka vital di bagian atas kepalanya juga terlihat jelas. Melihat kejadian itu, detektif polisi merasa tidak percaya. Sebuah peti mati kuno dengan orang biasa terbaring di dalamnya, situasi macam apa ini? Itu menarik, kata seorang detektif polisi tua berusia 50-an di sebelah kanan Zhao Yu. Saya telah berkecimpung dalam investigasi kriminal selama separuh hidup saya dan saya belum pernah menemukan kejadian aneh seperti itu. Mayat modern di dalam peti mati dari dinasti Ming, sangat menarik. Polisi Yunyang menunjuk mayat itu dan menjelaskan, sebelum kedatanganmu, para arkeolog telah melihat dan mengatakan bahwa seharusnya ada mayat kuno di bawah mayat ini, tetapi seseorang mengacaukannya. Yang meninggal adalah seorang laki-laki. Detektif lain yang berkacamata di sebelah kiri Zhao Yu berkata sambil menulis di buku catatannya. Tinggi mereka antara 55 hingga 60, 170 meter, mengenakan kemeja biru. Dari apa yang kulihat, detektif polisi tua lainnya tiba-tiba berkata, tidak akan sulit. Para perampok makam bertengkar karena pembagian harta rampasan yang tidak merata dan berkelahi sampai mati, itu bukan hal baru. Setelah membunuh orang itu, mereka pikir sudah sepantasnya orang itu dimasukkan ke dalam peti mati, jadi mereka melakukannya. Perampok makam selalu melakukan apa yang mereka inginkan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Polisi, kata detektif lain dengan cambang yang tampak berusia 40-an, berapa banyak pintu masuk perampok yang Anda temukan menuju ruang peti mati ini? Hanya satu. Di samping kelompok detektif polisi, ada seseorang dari petugas arkeologi yang mengenal ruang peti mati itu. Atas nama petugas polisi Yunyang, orang itu menjawab, pintu masuknya tampak cukup baru, jadi seharusnya baru saja digali. Petugas polisi, atas nama Biro Peninggalan Budaya Kinsan, saya mohon, para perampok makam telah mengambil sejumlah besar peninggalan budaya. Tolong tangkap mereka dan ambil kembali. Pemilik makam itu adalah Qi Yucheng. Meskipun dia hanya seorang bupati, karena lokasi Kinsan yang istimewa di zaman dahulu, tempat itu sebenarnya merupakan titik strategis yang menghubungkan utara dan selatan. Qi Yucheng adalah komandan perbatasan yang berpengaruh. Pasti ada peninggalan budaya yang berharga di makamnya. Para detektif polisi mengangguk. Meskipun sangat aneh menemukan mayat orang modern di dalam peti mati kuno, semua orang mengira mereka dapat mengungkap kebenaran jika mereka dapat menangkap para perampok makam. Tetapi ketika melihat ruang rahasia yang kacau dan mayat yang tergeletak di dalam peti mati, Zhao Yu mencium sesuatu yang berbeda. Itu tidak benar. Zhao Yu mulai berpikir bahwa menemukan orang di balik kasus pembunuhan makam mungkin tidak semudah yang mereka kira. Bab 362. Hei, kita tinggalkan saja. Di tengah gemuruh badai petir, Zhao Yu berdiri di dekat jendela hotel dan berbicara dengan Miao Ying di telepon. Kapten Miao, cepat panggil orang lain untuk datang, karena aku sangat tertekan di sini. Aku pria yang ceria dan tampan, dan aku tidak cocok untuk tempat yang mendung seperti ini. Aku sama sekali tidak tahu tentang peninggalan budaya. Liang Huan mengenal mereka dengan baik, lebih baik biarkan dia datang ke sini. Haha, bagaimana mungkin? Kalian adalah staf paling cakap yang ditunjuk oleh Kepala Biro Luan, jadi lakukanlah dengan baik. Miao Ying tertawa. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan cabang lainnya? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua orang tua, dan aku satu-satunya yang berusia di bawah 30 tahun. Kau tahu, mereka menatapku dengan cara yang aneh saat pertama kali bertemu. Itu adalah cemoohan.
Aku hampir mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Mereka benar-benar bertingkah seperti orang sombong, seolah-olah mereka belum pernah melihat detektif semuda itu. Oh, ya, salah satu dari mereka berambut putih, dan dia terlihat jauh lebih tua dari kakekku. Apakah mereka memanggil kader veteran yang sudah pensiun untuk datang juga? Geng ini benar-benar hebat. Hei, jangan meremehkan orang lain, Zhao Yu. Miao Ying berbicara dengan nada serius. Orang-orang itu adalah veteran cabang Huiyang. Cabang Huiyang juga mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memperjuangkan kasus ini. Sebuah pertanyaan untukmu, apakah kau melihat seorang pria berjanggut? Berusia sekitar 40 tahun. Ya, siapa dia? Dia adalah Fujian Xing dari cabang Moyang, detektif veteran kota Qishan yang pernah bertugas sebagai penyelidik khusus provinsi untuk investigasi kriminal sebelumnya. Aku dengar, orang ini sedang banyak pikiran, kau harus berhati-hati. Miao Ying mengingatkan. Baiklah, sayang, Zhao Yu meletakkan ponselnya di dekat jendela. Dengarkan hujan ini, hatiku benar-benar terasa dingin. Sungguh membosankan di pegunungan. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu tidak datang dan tinggal bersamaku? Pergi sana, jangan banyak bicara. Siapa yang kau sayangi? Miao Ying memasang wajah serius dan berkata, cepat ke intinya, katakan padaku bagaimana keadaan di sana. Rekan-rekan penasaran. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang kasus pembunuhan di makam. Itu tidak penting bagiku, kata Zhao Yu dengan nada menghina. Hanya seorang lelaki tua yang terbunuh dan dilempar ke dalam peti mati. Sampai sekarang, mayatnya telah dikirim untuk diperiksa dan dibandingkan. Jadi kita semua menunggu hasilnya di hotel. Hotel di sini jauh lebih buruk, kecoa ada di mana-mana. Namun, ada 2 orang di dalam satu kamar, bahkan tidak ada kamar mandi terpisah. Sudahlah, jangan mengomel lagi. Bisakah kita langsung ke intinya saja? Miao Ying mengerutkan kening. Baiklah, baiklah. Setelah itu, Zhao Yu memberitahu Miao Ying tentang situasi umum di makam tersebut. Setelah mendengarkannya, Miao Ying langsung menebak, apakah ini berarti ada pemberontakan di antara para perampok makam. Mereka telah membunuh orang itu dan membuang mayatnya ke dalam makam. Kalau begitu, kita bisa memecahkan kasusnya, jika kita menemukan para perampok makam itu. Hampir. Hei, Zhao Yu, kata Miao Ying, hari masih cerah. Mengapa kamu tidak mencari jejaknya? Lihatlah rute pelarian para perampok makam. Oh, benarkah? Zhao Yu berpura-pura bodoh. Tidak heran aku belum bertemu teman sekamarku. Kurasa dia pergi untuk survei lokasi. Di tengah hujan lebat seperti ini, orang ini sangat berdedikasi. Serius, tegur Miao Ying. Jika kamu ingin mengemasi begitu banyak barang pemakaman, tidak mungkin hanya menggunakan 1 atau 2 mobil saja, pemandangan itu pasti akan meninggalkan jejak. Cepatlah, jangan biarkan orang-orang itu mengambil alih kesempatan itu. Hahaha, Zhao Yu tertawa. Kapten Miao, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak bisa memikirkannya, apakah aku masih bisa menjadi detektif terbaik di cabang Rongyang? Terus terang, aku sudah menjelajahinya saat aku pergi ke sana. Makam itu terletak di daerah cekungan di tengah gunung, jadi hanya ada 1 jalan untuk masuk dan keluar di sekitarnya. Tapi, seperti kalian tahu, penggalian makam itu sudah hampir seminggu, dan banyak sekali kendaraan yang lalu lalang, jejak para perampok makam itu sudah lama terhapus. Tetapi, aku juga memperhatikan, jika kau ingin keluar dari makam, pasti kau akan melewati kota Yunyang, di mana aku tinggal sekarang. Oleh karena itu, aku sudah meminta Lanbo dan yang lainnya untuk mengambil rekaman video pengawasan di setiap persimpangan di Yunyang. Jadi orang-orang tua itu pasti ada di belakangku. Kerja bagus. Miao Ying menghela napas lega dan mengubah nada bicaranya, meskipun, kamu terlihat linglung dan bertanya-tanya. Sebenarnya, kamu adalah orang yang ingin menangani kasus ini sebelum orang lain. Tetapi, Zhao Yu jarang berbicara dengan serius. Kapten Miao, saya telah melihat beberapa cara para perampok makam membuang barang-barang curian. Saya pikir kita harus fokus pada tempat pembuangan barang curian di pinggiran, daripada fokus pada makam itu. Dengan begitu banyaknya peninggalan budaya yang digali,
mereka pasti tidak akan mengambil risiko untuk mengirimnya keluar dari Kinsan. Jadi, bisakah Anda memeriksa calon pembeli tersebut untuk mencari barang curian, dan melihat apakah ada perubahan tersembunyi? Meskipun aku bukan ahli dalam perampokan makam, orang yang mampu merampok makam tersembunyi seperti itu, mungkin adalah orang yang sangat berbakat. Umumnya, orang berbakat seperti ini cukup terkenal, jadi kamu dapat mencari berita dari sumber lain. Mari kita lihat apa yang bisa kamu temukan. Baiklah, Miao Ying mengangguk dan bertanya, baiklah, bagaimana dengan mayatnya? Mayat itu juga penting, kan? Jika yang mati adalah pasangannya juga, apakah itu berarti? Tidak, Zhao Yu berkata dengan yakin, orang mati itu pasti bukan perampok makam. Oh, kenapa? Miao Ying terkejut. Perampok makam biasanya bekerja di bawah tanah, dan mereka akan terlihat misterius, berkulit gelap, dan tampak seperti dirasuki oleh hantu. Zhao Yu berkata dengan serius, meskipun orang yang meninggal itu tidak muda, tetapi kulitnya putih bersih dan bersinar, tidak seperti pekerja bawah tanah. Apakah kau mencari cambuk? Miao Ying menyadari bahwa Zhao Yu berbicara dengan sia-sia, bahkan jika tidak ada jeda antara durasinya, makam itu telah digali selama seminggu, dan pria itu telah meninggal setidaknya selama seminggu, jadi bagaimana mungkin wajahnya masih putih dan cerah? Apakah kau mencari pemukulan? Hahaha, kamu ketahuan, aku jadi malu. Zhao Yu menjelaskan dengan jahat, yah, ada aturan untuk perampok makam, umumnya mereka yang berusia 50 tahun ke atas, dan tidak akan turun ke lubang. Lagi pula, menggali kuburan adalah pekerjaan yang sulit dan manual, karena sulit untuk menggalinya saat kamu bertambah tua. Selain itu, sekelompok perampok makam terdiri dari kerabat klan. Perampok makam seusia ini umumnya diberi peran sebagai komandan yang berpengalaman, dengan prestis setinggi dalam tim. Dia yang tertua, tapi juga seorang panglima. Bagaimana mungkin dia dibunuh oleh rekan-rekannya? Aturan dalam perampokan makam biasanya digabung oleh keponakan dan paman. Kalau orang tua itu juga perampok makam, pasti dia paman orang lain, jadi apakah keponakan itu yang membunuh pamannya? Selain itu, luka di kepala korban sudah menunjukkan cara pembunuhan yang dilakukan si pembunuh sangat kejam dan biadab. Mustahil membunuh saudara sendiri dengan cara yang begitu kejam. Juga, ada hal lain, orang yang meninggal itu mengenakan kemeja katun murni lengan panjang, jadi harganya tidak boleh murah. Pernahkah Anda melihat perampok makam mengenakan kemeja bermerek untuk merampok makam? Zhao Yu, kata Miao Ying dengan sungguh-sungguh, apakah kamu pernah menggali kuburan leluhur seseorang? Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang perampokan makam? Apakah kamu membaca terlalu banyak novel? Baiklah, apakah kau melihatku sedang membaca buku? Zhao Yu cemberut dan berkata, Kapten Miao, pernahkah kau berpikir bahwa jika orang yang meninggal itu bukan perampok makam, masalahnya akan menjadi rumit? Jadi, apakah itu berarti, orang yang meninggal itu telah melewati makam dan ditemukan oleh para perampok makam, yang kemudian membunuhnya dan menyeret mayatnya ke makam? Miao Ying berspekulasi. Tidak mungkin, kata Zhao Yu, biasanya, para perampok makam akan membuat lubang pada tengah malam, jadi siapa yang akan lari ke tempat itu pada malam hari? Selain itu, melihat aturan berpakaian orang yang meninggal itu, tampaknya, dia tidak tampak seperti orang biasa. Jadi, pasti ada yang salah dengan itu. Bab 363. Hualala. Dengan air mengalir di dekat kakinya, Zhao Yu segera minggir karena hampir terkena cipratan air. Bajingan, Zhao Yu mengumpat. Dia lalu turun dari tempat jongkok dan berjalan ke baskom untuk mencuci tangannya. Penginapan sederhana itu tidak hanya tidak memiliki bilik kamar mandi, tetapi juga tidak ada kamar mandi. Yang ada hanya tempat jongkok tradisional di toilet umum, dan bahkan tidak ada sekat di antara keduanya. Di dekat baskom ada cermin penuh retakan yang ditempel di dinding. Sambil menatap dirinya di cermin, Zhao Yu memainkan rambutnya yang baru tumbuh. Seperti yang dikatakan kepala bagian Wang Fei, meskipun ada jahitan di bagian atas kepalanya, karena folikel rambutnya tidak rusak, saat rambutnya tumbuh tidak ada bekas luka. Hanya ada bekas luka kecil di dahinya. Sudah lebih dari sebulan berlalu dan tidak ada bekas luka di wajahnya. Fraktur tulang selangka, tulang rusuk,
dan tulang belikatnya hampir pulih sepenuhnya. Namun mungkin karena udara lembab akibat hujan, ia masih merasa tidak nyaman dan tegang di sekujur tubuhnya. Kasus pembunuhan di makam. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah saat memikirkan kasus aneh itu lagi. Meskipun laporan otopsi belum dirilis, setiap cabang yang terlibat dalam investigasi gabungan telah mulai mengambil tindakan. Namun Zhao Yu tidak tinggal diam. Dia telah mengirim orang untuk mengambil rekaman video pengawasan di sekitar, dan bertanya tentang rumor di antara klan dari si Pirang dan yang lainnya. Apa kebenaran di balik kasus ini? Di dalam ruang peti mati kuno, ada mayat modern, cek-cek. Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, sebuah ide baru muncul di kepalanya. Namun, sebelum dia menyelesaikan pemikirannya, pintu kamar mandi terbuka. Orang yang masuk adalah pria berjanggut lebat, Fu Jianxing. Meskipun mereka naik bas yang sama, para detektif polisi itu belum memperkenalkan diri secara resmi satu sama lain. Ketika mereka bertemu, mereka mengangguk, tetapi tidak mengobrol. Setelah memberi hormat kepada Zhao Yu, Fu Jianxing melepas celananya dan berjongkok di atas lubang. Ia memegang tisu toilet. Zhao Yu selesai mencuci tangannya, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Setelah keluar dari kamar mandi, Zhao Yu teringat peringatan Miao Ying. Miao Ying telah memberitahu Zhao Yu agar berhati-hati di sekitar Fu Jianxing, karena dia sangat licik. Cek-cek, Zhao Yu mengusap dagunya sambil berpikir. Mengapa aku tidak mengerjainya untuk menunjukkan kekuatanku dan membuatnya tenang? Bagaimana aku bisa mempermainkannya? Di luar sedang hujan, dan tidak ada tempat bagiku untuk membeli petasan. Tepat saat Zhao Yu sedang merenung di luar pintu, dia mendengar Fu Jianxing mulai berbicara di dalam kamar mandi. Sepertinya dia sedang menelepon orang lain. Kenapa tidak dengarkan saja apa yang dia katakan? Zhao Yu ingin berjalan ke arah pintu kamar mandi dan menguping, tetapi dia menyadari bahwa ada celah di bawah pintu, sehingga lampu koridor akan memantulkan bayangannya ke tanah. Fu Jianxing pasti akan menyadarinya. Bolehkah aku mematikan lampu? Tidak mungkin. Mematikan lampu akan membuat orang itu semakin curiga. Zhao Yu melihat sekeliling dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada kamar mandi wanita di sebelahnya. Selain detektif polisi yang menginap di hotel di desa pegunungan terpencil itu, hampir tidak ada orang lain di sana. Seharusnya tidak ada seorang pun di kamar mandi wanita itu. Zhao Yu dengan cepat menyelinap ke kamar mandi wanita. Dia melihat sekeliling, dan tidak ada seorang pun di sana. Dia mengunci pintu dengan benar dan pergi ke pembatas antara kamar mandi pria dan wanita. Saat dia menempelkan telinganya ke dinding pemisah, suara Fu Jianxing terdengar sangat jelas. Biar ku beritahu, Lao Li. Fu Jianxing tampak menutupi ponselnya dengan tangannya. Suaranya terdengar teredam. Apakah kau ingat makam milik Putri Yongtai? Makam yang seukuran telapak tanganmu tetapi memiliki lebih dari 60 pintu masuk perampok. Makam seorang prefek ini hanya memiliki satu, dan baru saja digali. Apa artinya itu? Itu berarti makam bupati itu bahkan tidak ditemukan oleh para perampok makam kuno, yang berarti makam itu tersembunyi dengan baik. Itu juga berarti bahwa orang yang datang untuk merampok makam itu bukan orang sembarangan. Mendengar itu, Zhao Yu tiba-tiba tertarik. Sepertinya Fu Jianxing sedang berdiskusi tentang kasus itu dengan rekan-rekannya di cabangnya. Rekannya tampaknya berpikiran sama dengannya. Zhao Yu mendengarkan lebih seksama. Kau bertanya padaku. Aku ada di kamar mandi. Di tempat jongkok. Tempat konyol ini. Fu Jianxing melanjutkan, bagaimana lagi aku bisa meneleponmu? Mereka harus mengatur dua orang untuk berbagi kamar, dan di luar masih hujan. Di mana lagi aku bisa menelepon? Jangan khawatir, tidak ada yang menguping, aku satu-satunya di kamar mandi. Bahkan tidak ada bilik di kamar mandi. Semuanya ada di tempat terbuka. Zhao Yu tertawa dan berpikir dalam hati, di tempat terbuka. Pernahkah kau berpikir bahwa dinding juga punya telinga? Makam itu tidak biasa, kata Fu Jianxiang. Saya melihat makam para prefek di daerah lain. Tidak ada satupun makam mereka yang sebesar ini. Ditambah lagi, tempat itu cukup menarik. Sulit membayangkan seorang komandan perbatasan akan menguburkan diri di daerah terpencil seperti itu.
Saya merasa agak aneh. Sepertinya tidak masuk akal. Benar, mungkin. Aku tahu, siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Tapi tidak ada gunanya terburu-buru. Jejak di jalan terhapus oleh mobil. Kita hanya bisa melihat kontrol pengawasan di Kabupaten Yunyang. Benar, beritahu rekan-rekan kita untuk bergegas. Aku takut akan ada orang yang bekerja lebih cepat dariku. Oh, dan dari apa yang dapat kulihat, kurasa almarhum telah meninggal selama sekitar 25 hari. Namun, aku tidak dapat memastikan bagaimana lingkungan di makam kuno itu memengaruhi jenazah. Akan lebih baik untuk memeriksa semua kendaraan yang melewati Kabupaten Yunyang dalam 20 hingga 30 hari terakhir. Ditambah lagi, perampokan peninggalan budaya biasanya dilakukan di tengah malam. Sialan, Zhao Yu terkejut. Sepertinya orang ini benar-benar ahli. Dia tidak hanya menemukan poin penting seperti itu, tetapi dia juga memikirkannya lebih matang daripada aku. Apa maksudmu yang meninggal? Ya, ahli forensik dari Biro Kota sedang membuat perbandingan. Kurasa tidak akan ada jawaban dalam waktu 3 jam atau lebih. Tidak. Aku katakan padamu, almarhumah jelas bukan perampok makam. Ketika dia mengatakan itu, Zhao Yu terkejut lagi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa orang itu akan memiliki prediksi yang sama dengannya. Mari kita bertaruh. Organisasi perampokan makam profesional tidak akan memiliki konflik internal. Fu Jianxing menyuarakan rencananya yang dipikirkan dengan matang, dengan berkata, cukup jelas dilihat dari beberapa petunjuk. Ini terlalu mudah. Saya pikir bahkan seorang detektif pun bisa mengetahuinya. Tidak. Pertama, ini soal usianya. Sejauh yang saya tahu, almarhum berusia setidaknya 60 tahun. Dia bahkan mungkin berusia 70 tahun. Kata Fu Jianxing, tidak akan ada perampok makam yang setua itu dan masih mau masuk ke makam itu sendiri. Ditambah lagi, almarhum bukanlah perampok makam. Ya, tentu, ada bekas luka operasi di atas tulang selangka almarhum, yang menandakan bahwa ia menjalani operasi yang berhubungan dengan kelenjar tiroidnya. Selain itu, sol sepatu kanannya sudah sangat usang dibandingkan dengan kaki kirinya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki masalah berjalan. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi perampok makam? Tidak. Dia jelas tidak diseret turun dari pintu masuk perampok setelah dia meninggal. Ya, saya melihat ada bekas tanah di lengan baju, paha, dan betisnya. Itu artinya korban masuk lewat pintu masuk perampok. Kalau diseret, pasti ada noda di bajunya. Dilihat dari luka di kepalanya, senjata yang digunakan perampok itu seharusnya beliung. Kerusakan seperti itu pasti akan menyebabkan cipratan darah. Saya belum menemukan mereka, yang berarti pembunuhan itu terjadi di dalam ruang peti mati itu sendiri. Ya ampun, mendengarkan analisis Fu Jianxing membuat Zhao Yu merinding. Siapa yang mengira bahwa orang ini begitu menakjubkan? Dia bahkan memperhatikan detail yang sangat kecil. Dia seperti Sherlock Holmes. Biarkan aku menganalisis psikologi pembunuh itu kepadamu. Fu Jianxing melanjutkan. Setelah pembunuhan itu, dia memasukkan orang itu ke dalam peti mati dan membaringkannya di atas mayat tua itu, lalu memasang kembali penutup peti mati itu. Itu menyiratkan bahwa si pembunuh telah memikirkan perampokan makam sepanjang tahun. Orang ini brutal, kejam, dan tidak masuk akal, dan 20% mentalitasnya kacau. Dia memasukkan mayat ke dalam peti mati kuno tanpa berpikir 2 kali, dia hanya berpikir itu mungkin menyenangkan. Orang itu kemungkinan besar punya catatan kriminal, jadi cepatlah dan cari tahu. Lihat apakah ada tersangka dengan ciri-ciri ini. Catatan kriminal. Mendengar itu, Zhao Yu teringat ide novelnya sebelumnya. Hahaha, baiklah, berhentilah menyanjungku. Fu Jianxing tertawa. Kali ini, semua orang yang datang adalah orang-orang elit. Kita tidak boleh ceroboh. Terutama orang dari cabang Rongyang. Meskipun dia yang termuda, dia memecahkan kasus Mianlin. Kita tidak bisa menganggapnya enteng. Kudengar orang itu cukup aneh. Dia mendengar beberapa informasi tentang dirinya sendiri, jadi Zhao Yu mencoba mendengarkan dengan saksama. Namun, tepat saat Fu Jianxing mengucapkan kalimat itu, seseorang mengetuk pintu.
Tok tok tok. Dia kemudian mendengar seorang wanita tua berteriak dari luar pintu. Hei, siapa yang mengunci pintu? Buka pintunya. Aku tidak tahan lagi. Bab 364. Ah, pahlawan, kumohon kejarlah mimpiku yang indah bersamaku. Di saat yang paling genting, telepon genggam Zhao Yu berdering dan menimbulkan lebih banyak masalah. Brengsek, Zhao Yu segera mematikan teleponnya dan berlari ke depan pintu untuk menghalangi pintu. Pada saat yang sama, Fu Jianxing yang berada di sebelah sepertinya mendengar sesuatu dan dia tidak berbicara lagi. Buka pintunya. Kenapa pintu utama dikunci saat kamu sedang menggunakan toilet? Aku ingin sekali menggunakan toilet. Wanita di luar pintu itu jelas sedang terburu-buru. Cek-cek, Zhao Yu panik dan berkeringat dingin. Namun, tiba-tiba ia teringat bahwa ada sebuah alat yang ia dapatkan beberapa hari lalu, yang disebut pengubah suara tak terlihat. Setelah diaktifkan, ia dapat mengubah suaranya. Karena penasaran, Zhao Yu segera mengetuknya untuk menggunakannya dan mengubah suaranya menjadi suara wanita. Kemudian, dia berteriak, "Hei, Nyonya, saya sakit perut parah dan tidak bisa bergerak. Apakah tidak ada toilet lain di halaman belakang?" Oh, benar juga. Wanita itu mendengar seorang wanita menjawab dari dalam. Kemudian, dia cepat-cepat menutupi perutnya dan berlari menuruni tangga. Namun, saat setengah jalan menuruni tangga, dia tiba-tiba teringat, "Hei, itu tidak benar. Di seluruh penginapan, hanya akulah wanita. Dari mana wanita di toilet itu berasal? Dan, toilet di halaman belakang dibuat untuk pria untuk buang air kecil. Tidak ada lubang. Untuk apa aku ke sana?" Kemudian, wanita tua itu memegangi perutnya dan berlari kembali. Ketika dia kembali ke toilet, dia menyadari bahwa pintunya tidak terkunci dan tidak ada seorang pun di dalam. Hei, siapa orang itu? Apakah itu ilusi? Wanita tua itu ragu-ragu tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya dan dia berbalik untuk masuk ke toilet. Tepat saat dia mendapatkannya, pintu toilet pria didorong terbuka. Fu Jianxing keluar dari toilet dengan bingung dan sepertinya menyadari sesuatu. Namun, dia melihat tidak ada seorang pun di sana sehingga dia tidak dapat menemukan apapun. Jadi, dia berbalik untuk kembali ke kamarnya. Aiyo, sial, Zhao Yu jelas-jelas berlari kembali ke kamarnya secepat kilat. Saat itu, dia berkeringat dingin. Untungnya, otaknya cukup cepat dan dia menggunakan alat itu tepat pada waktunya. Namun Zhao Yu samar-samar merasa, Fu Jianxing begitu pintar, dia pasti merasakan sesuatu. Miao Ying benar, pria itu sungguh hebat. Dia bukan hanya seorang pemecah kasus kelas 1, sudut pandangnya juga cukup unik. Bagaimana dia bisa tahu bahwa aku, Zhao Yu, adalah satu-satunya lawannya? Zhao Yu mendengus dan berpikir, Fu Jianxing, aku akan mencari cara untuk mengerjaimu dan membuatmu keluar dari permainan. Kalau tidak, dengan tetap menjadi ahli dalam permainan, keinginanku untuk menyelesaikan kasus ini lebih awal mungkin akan sulit terwujud. Tetapi, teleponnya berdering tadi, sebaiknya aku periksa teleponku dulu. Dia membukanya dan melihat bahwa itu dari Lanbo. Ketika dia membalas telepon, Zhao Yu terkejut mendengar suara-suara itu. Bro Yu, beberapa dari kami ada di departemen lalu lintas Yunyang untuk mengambil video. Tapi di sini sudah ada banyak orang dan ini seperti pasar. Saya rasa, bukan hanya kami yang ingin mengambil video pengawasan. Cabang-cabang lain juga ada di sini. Serius, Zhao Yu cemberut dan berpikir dalam hati. Tampaknya detektif polisi yang menangani kasus pembunuhan di makam bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kemudian, dia dengan cepat menasihati, Lanbo, aku tidak peduli jika kamu harus memperjuangkannya, kamu harus mengambil rekaman video pengawasan. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi aib cabang Rongyang. Aku tahu. Lanbo menjawab dengan cepat, tapi Departemen Lalu Lintas Yunyang kacau balau. Mereka sekarang melapor ke biro kota. Kudengar mereka menyuruhku membuat salinan dan sebagainya. Kurasa, kemungkinan besar akan didistribusikan ke setiap cabang. Jangan khawatir, pasti ada cabang kita. Baiklah, kalau begitu kalian perhatikan baik-baik. Dan, Zhao Yu teringat sesuatu yang dikatakan Fu Jianxing dan berkata kepada mereka,
ketika kalian mendapatkan rekaman videonya, cari kendaraan mencurigakan yang muncul di persimpangan untuk masuk dan keluar Yunyang dalam jangka waktu antara 20 hingga 30 hari. Mengerti? Oke, aku mengerti. Lalu, Lan Bo menutup teleponnya. Zhao Yu memeriksa jam tangannya dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 6:30 malam dan langit hampir gelap. Menurut prediksi Fujiansing, Biro Kota akan segera mengirimkan laporan otopsi ke ponsel mereka. Begitu mereka mengidentifikasi korban, tembakan pistol akan menjadi tanda dimulainya kompetisi untuk memecahkan kasus ini. Namun, terlepas dari apakah korbannya adalah perampok makam atau bukan, ia merasa tidak perlu menunggu di penginapan. Ia mungkin juga kembali ke kota dan mungkin ia akan lebih cepat daripada yang lain. Meskipun Zhao Yu biasanya sombong, dia cukup mengenal dirinya sendiri. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan detektif sungguhan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersulut emosi. Oleh karena itu, ia yakin bahwa satu-satunya kelebihannya dibandingkan dengan detektif lainnya adalah usianya yang masih muda dan ia dapat berlari lebih cepat daripada mereka. Jadi, ia harus memanfaatkan kelebihannya dan mengambil tindakan cepat. Badai petir terus berlanjut dan sulit untuk mendapatkan taksi di daerah terpencil di Kabupaten Yunyang. Zhao Yu ingin pergi ke Departemen Lalu Lintas Yunyang untuk mencari Lan Bo dan timnya, tetapi ia pikir itu tidak pantas. Akhirnya, ia memesan mobil melalui aplikasi Didi. Setelah sekitar 15 menit, sebuah mobil Ford Focus putih berhenti di pintu masuk penginapan. Zhao Yu masuk ke dalam mobil dan menyadari bahwa pengemudinya adalah seorang wanita berpakaian modis. Dia menatap wanita itu dan Zhao Yu tiba-tiba teringat, aku mendapat heksagram, Genkan, pagi ini. Apakah wanita ini adalah wanita yang harus kutemui dalam petualangan ajaibku? Wanita itu pandai bicara. Dia menyetir sambil mengobrol dengan Zhao Yu dan mereka pun segera akrab. Ternyata, kampung halaman wanita itu berada di Kabupaten Yunyang dan dia kebetulan kembali untuk menghadiri pemakaman. Karena perusahaannya memanggilnya untuk lembur darurat, dia harus bergegas kembali ke Kinsan pada malam hari. Kemudian, dia melihat permintaan Zhao Yu, jadi dia menanggapi untuk mendapatkan penghasilan tambahan di sepanjang perjalanan. Namun, ada sesuatu dalam pikiran Zhao Yu dan dia terus-menerus melihat informasi di ponselnya sambil menunggu laporan otopsi dikirim oleh Biro Kota. Saat itu, dia bahkan ingin Lan Bo mendapatkan bantuan ayahnya, yang merupakan seorang petugas di Biro Kota, untuk memberinya berita terlebih dahulu. Oh ya, kamu lihat beritanya, kan? Mereka menemukan makam besar di Gunung Weskau. Dari dinasti Ming. Itu sudah digali oleh arkeolog. Tanpa sadar, wanita itu mengangkat topik itu, biarkan aku memberitahumu, sekarang semua orang di jalan dan gang membicarakannya. Ada begitu banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Coba tebak, ketika mereka membuka peti mati itu, ada seorang manusia terbaring di dalamnya. Dia dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat sekarang. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bukankah itu aneh? Persetan. Zhao Yu mengernyitkan alisnya erat-erat dan akhirnya dia mengerti teori tentang memberi nama buruk pada anjing dan menggantungnya. Saya tidak mengada-ada, sepupu saya bekerja untuk para arkeolog itu. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wanita itu melanjutkan bicaranya, itu adalah makam kuno dari dinasti Ming. Seharusnya ada mayat kuno di dalam peti mati kuno. Tapi, ini pertama kalinya mendengar manusia terbaring di dalamnya. Sama persis seperti di film. Kemudian, wanita ramah itu mulai bercerita kepada Zhao Yu tentang sejarah Yunyang. Ia berkata bahwa, kota Kinsan dulunya bernama Luya, tetapi menurut penelitian arkeolog, lokasi pasti istana Luya bukanlah di Kinsan, melainkan di Kabupaten Yunyang. Ia juga menyebutkan bahwa ada prasasti dan sisa-sisa sejarah sebagai bukti. Zhao Yu tidak memperhatikannya tetapi merenungkan kasus itu dalam benaknya. Tanpa sadar, dia teringat apa yang Fujiansing bicarakan. Dia menduga bahwa pembunuh dalam kasus pembunuhan di makam itu pastilah orang yang bejat dan psikopat. Alasan mengapa dia menyembunyikan mayat di dalam peti mati adalah karena kesenangan. Dan, pembunuhnya kejam, jadi dia pasti orang yang punya catatan kriminal. Tiba-tiba, ketika Zhao Yu kembali fokus pada kata,
catatan kejahatan, ide baru yang terlintas di benaknya muncul. Kasus pembunuhan di makam yang ada di depan matanya adalah mayat orang modern di dalam peti mati kuno dari dinasti Ming. Mayat itu bahkan mengenakan pakaian modern. Namun dalam kesannya, ada kasus aneh lain yang justru sebaliknya. Bab 365. Pada musim semi tahun 1994, Kinsan sedang merenovasi jembatan Sungai Qin, dan mereka harus merelokasi desa di dekatnya. Beberapa penduduk desa diminta untuk memindahkan makam leluhur mereka. Jembatan Sungai Qin berada di bawah yurisdiksi Rongyang. Selama pemukiman kembali, ada seorang penduduk desa dengan nama keluarga Wang yang tiba-tiba mengajukan laporan di kantor polisi setempat, dan memberitahu mereka bahwa ketika mereka memindahkan makam leluhur mereka, mereka menemukan mayat yang sangat aneh di dalamnya. Setelah menerima laporan polisi setempat pun pergi untuk melihat tempat kejadian perkara dan mereka pun terkejut. Di dalam makam leluhur, benar-benar ada mayat yang menyeramkan. Meskipun mayat itu sudah menunjukkan tanda-tanda membusuk, namun belum sepenuhnya membusuk. Mereka dapat dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita muda. Yang membuatnya tidak dapat dijelaskan adalah mayat wanita itu mengenakan kostum kuno berwarna merah terang, dan dia terlihat sangat menyeramkan. Berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Penduduk desa yang tidak mengetahui kebenaran menyebarkan cerita itu dari mulut ke mulut, dan berita itu semakin menakutkan dari waktu ke waktu. Hal itu membuat banyak orang ketakutan, dan hampir memengaruhi operasi relokasi. Yang paling aneh adalah, setelah diverifikasi oleh para ahli, kostum kuno yang dikenakan mayat wanita itu adalah peninggalan budaya yang nyata. Itu adalah pakaian wanita Han dari dinasti Qing, yang disebut jaket lengan Mandarin bersulam. Bukan hanya itu adalah peninggalan budaya, tetapi juga bernilai mahal. Selain itu, ada keraguan dan kecurigaan terhadap mayat tersebut. Meskipun mayat tersebut sedikit membusuk, orang dapat melihat dengan jelas penampilan wanita tersebut, dan sidik jarinya tersimpan dengan aman di catatan polisi. Namun, polisi belum mengetahui identitas wanita tersebut. Polisi hanya tahu bahwa dia berusia sekitar 35 tahun dan tingginya 160 cm. Informasi tentangnya telah beredar sejak lama, tetapi tidak ada yang datang untuk mengambil mayatnya. Pada akhirnya, karena mayatnya sudah sangat membusuk, polisi tidak dapat terus menyimpannya. Jadi mereka mengkremasi tubuhnya dan menguburnya atas nama pihak berwenang. Sebelum dikremasi, polisi menyimpan salinan lengkap DNA, sidik jari, darah, dan informasi lainnya. Mereka berharap dapat mengungkap identitas almarhum suatu hari nanti. Namun, bahkan dengan kemajuan teknologi saat itu, tidak ada yang menandinginya. Akhirnya, kasus itu menjadi salah satu kasus yang belum terpecahkan di Departemen Kasus Dingin. Selama Zhao Yu berada di Departemen Kasus Dingin, dia menemukan kasus itu, dan itu meninggalkan kesan padanya. Saat itu, setelah dia memecahkan kasus pembantaian Uptown, Zhao Yu dipenuhi dengan percaya diri dan ingin membuka kembali kasus tersebut, tetapi kasus Mianling muncul ke permukaan dan dia mengesampingkannya. Namun Zhao Yu mengerti bahwa jika ia ingin menyelidiki mayat wanita dalam kasus kostum kuno, itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kasus pembantaian. Karena identitas korban tidak dapat diverifikasi, mereka bahkan tidak tahu siapa korbannya. Bagaimana mungkin mereka dapat memecahkan kasus tersebut? Saat itu, saat duduk di Fort dalam perjalanan kembali ke Kinsan, Zhao Yu tiba-tiba teringat kasus tersebut. Ia memikirkannya karena kasus tersebut tampak mirip dengan kasus pembunuhan di makam. Dalam kasus pembunuhan di makam, mereka menemukan mayat yang mengenakan pakaian modern di sebuah makam kuno. Sementara dalam kasus mayat wanita, mereka menemukan mayat yang mengenakan pakaian kuno di sebuah makam modern. Selain fakta bahwa kedua korban tewas adalah orang-orang dari abad ini, kedua kasus itu benar-benar bertolak belakang. Namun, di bawah kontradiksi seperti itu, Zhao Yu samar-samar mencium adanya hubungan di antara keduanya. Ketika sampai pada hal itu, dia teringat pada kalimat Fu Jianxing. Fu Jianxing mengira bahwa pembunuh itu sengaja memasukkan mayat ke dalam peti mati untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, tepat ketika Zhao Yu memikirkan tentang mayat wanita dalam kotak kostum kuno,
dia menyadari bahwa siapapun yang membunuh wanita itu tampaknya memiliki gagasan yang sama tentang kesenangan. Coba bayangkan, pembunuh normal mana yang membunuh seseorang yang akan mendandani mayat dengan kostum kuno, lalu memasukkannya ke dalam kuburan leluhur orang lain. Jika demikian, apakah ada hubungan tersembunyi antara kedua kasus ini yang terjadi 18 tahun berselang? Jika pembunuh dalam kasus pembunuhan di makam memiliki catatan kriminal, apakah mayat wanita dalam kasus kostum kuno itu adalah perbuatan orang yang sama? Ya, pikir Zhao Yu. Ia yakin ada kemungkinan seperti itu karena kostum kuno pada mayat wanita itu adalah peninggalan budaya yang nyata. Mengapa orang normal memiliki kostum kuno? Namun jika pembunuhnya adalah perampok makam, itu akan berbeda. Mereka merampok begitu banyak makam kuno, akan lebih baik jika mereka memiliki beberapa kostum kuno. Ya Tuhan, siapa gerangan perampok makam itu? Tiba-tiba dia tersadar. Tepat saat Zhao Yu sedang merenung, teleponnya akhirnya berdering. Unit Investigasi Kriminal di Biro Kota mengirimkan laporan otopsi terbaru kepada detektif polisi. Menurut investigasi forensik, mereka menemukan identitas dan penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan di makam. Penyebab kematiannya sesuai dugaan, luka fatal di kepala. Mengenai identitasnya, itu mengejutkan Zhao Yu. Sejak awal, Zhao Yu tahu bahwa korban bukanlah seorang perampok makam, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bukan saja dia bukan seorang perampok makam, tetapi dia adalah salah satu pakar lama di Biro Peninggalan Budaya Kinsan. Ya Tuhan! Tiba-tiba, Zhao Yu merasa otaknya bekerja terlalu keras. Apa yang terjadi? Mengapa ada seorang arkeolog, yang telah berkecimpung dalam bidang arkeologi sepanjang hidupnya, dimakamkan di peti mati di makam kuno? Tanyanya. Yang satu arkeolog, satunya perampok makam, ini. Apakah ini harta nasional? Persaingan antara kebaikan dan kejahatan. Pada akhirnya, ahli tua dari pihak baik itu mati karena dibunuh oleh perampok makam yang jahat. Pikirnya. Tapi, itu tidak benar, memikirkannya, Zhao Yu merasa semakin banyak pertanyaan tentang kasus itu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah dalam kasus pembunuhan di makam, tidak ada perampok makam? Apakah selalu ahli warisan yang menggeluti peninggalan budaya yang merampok makam kuno? Ahli tersebut kehabisan uang. Situasi macam apa ini? Hei, apa yang terjadi padamu? Sejak masuk mobil, alismu berkerut. Apa ada yang membuatmu merasa terlalu tertekan? Tanya pengemudi wanita itu sambil berpikir. Tidak apa-apa. Katakan dengan keras dan kamu akan merasa jauh lebih baik. Aku bersedia mendengarkan. Dong Peizuo. Zhao Yu menggumamkan sebuah nama tanpa sadar. Apa Zuo? Apa itu? Tanya wanita itu penasaran. Tidak apa-apa. Fokus saja pada mengemudi. Zhao Yu senang karena telah meramalkan hal ini dan berangkat lebih awal dari yang lain. Jika dia bergegas ke rumah korban, dia seharusnya lebih cepat dari yang lain. Dong Peizuo adalah nama korban dalam kasus pembunuhan di makam. Menurut informasi, ia tidak hanya memiliki reputasi yang cemerlang di kalangan masyarakat adat, tetapi ia juga ahli dalam kaligrafi dan melukis. Orang itu berusia 57 tahun. Karena ia menderita penyakit kronis dan telah menjalani operasi besar, ia harus pensiun lebih awal. Namun, setiap kali Biro Peninggalan Budaya menghadapi masalah pelik, mereka akan datang dan meminta nasihatnya. Sulit membayangkan bahwa seorang ahli tua yang sangat dihormati akan meninggal secara tragis di peti mati sebuah makam kuno. Zhao Yu segera menelepon Miao Ying begitu mendapat informasi terbaru. Tentu saja, Miao Ying juga terkejut. Dia segera mencari alamat Zhao Yu dan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih dekat dengan rumah Dong Peizuo, jadi dia akan ke sana terlebih dahulu untuk menyelidiki saat Zhao Yu tiba. Ya, sial, Zhao Yu berseru dalam benaknya. Ia menyadari sesuatu. Meskipun ia pergi sebelum detektif lain, mereka seharusnya meminta bantuan dari rekan-rekan mereka juga. Pada saat itu, pasti ada banyak orang yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Dong Peizuo. Bab 366. Petualangan ajaib hari ini telah selesai. Persentase penyelesaiannya adalah 85%. Selamat, Anda menerima perangkat tak kasat mata. Terimalah. Tepat ketika Zhao Yu seperti kucing di atap seng yang panas,
sistem telah memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Yang mengejutkannya, petualangan ajaib itu berakhir cukup awal. Namun, Zhao Yu tahu bahwa, selain memasuki makam untuk mencari petunjuk dan menguping di toilet wanita, dia tidak mengalami pertemuan penting apapun. Jadi, dia senang bisa mendapatkan perangkat apapun. Namun, saat dia mengetuk perangkat yang dihadiahkannya, dia masih cemberut sedikit. Parfum tak terlihat. Parfum ini dapat menghilangkan bau tak sedap pada tubuh setelah aktivasi. Tersedia juga 45 wewangian berbeda untuk dipilih. Dan, parfum ini akan bertahan selama 10 jam. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, sistem ini makin lama makin lucu. Bagaimana parfum tak kasat mata ini muncul? Lain kali, apakah akan ada alat cukur tak kasat mata, gel tak kasat mata, atau bahkan kondom tak kasat mata? Namun, saat itu ia sedang berada di momen krusial dalam penyelidikan kasus tersebut, jadi Zhao Yu tidak berani mengalihkan perhatiannya ke hal-hal konyol seperti itu. Ia menyuruh pengemudi wanita itu untuk mengantarnya ke perumahan tempat tinggal korban. Pengemudi wanita itu kemungkinan besar mengerti sesuatu dari panggilan telepon yang baru saja dilakukannya dengan Miao Ying, karena ia tidak berbicara lebih jauh, tetapi langsung menyetir ke tempat tujuan. Dari Kabupaten Yunyang ke Kinsan ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan. Ditambah dengan kondisi cuaca yang hujan, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Zhao Yu tiba. Seperti yang diduga, rumah itu dikelilingi oleh mobil polisi. Lampu sirene menyala dan hujan semakin deras. Namun, pada saat yang sama, Zhao Yu juga menemukan bahwa ada petugas polisi yang berjaga di pintu, melarang orang lain masuk. Bunyi bip-bip. Ada seseorang yang membunyikan klakson di sampingnya. Zhao Yu kemudian melihat phaeton biru milik Miao Ying. Dia menyimpan payungnya dan masuk ke dalam mobil. Tepat ketika Zhao Yu ingin bertanya, Miao Ying menempelkan jarinya ke bibirnya dan memberi isyarat agar Zhao Yu tetap diam. Kemudian, Miao Ying melepas earphone-nya dan meletakkan teleponnya di hadapan Zhao Yu, mengaktifkan fungsi handsfree di telepon genggamnya. Zhao Yu kemudian menyadari bahwa telepon genggam Miao Ying sedang menelepon. Telepon itu sedikit berisik, tetapi mereka dapat mendengar suara tangisan seorang wanita, sementara seorang pria lain berbicara. Situasinya sudah tidak terkendali, jadi biro kota harus melakukannya sendiri. Miao Ying menjelaskan dengan lembut ke telinga Zhao Yu. Mereka tidak pernah menyangka kasusnya akan serumit ini. Tujuan dari penyelidikan bersama adalah untuk mengangkat semua orang. Namun sekarang mereka telah memancing kemarahan mereka sendiri, karena Kinsan mengirim hampir setengah dari pasukan mereka untuk mengawasi kasus ini, seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam artinya mereka diberi energi. Sebenarnya, semakin banyak orang yang terlibat, semakin sulit penyelidikan kasus ini. Miao Ying melanjutkan, jadi, Kapten Feng Xiao harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Orang-orang mereka ada di sana untuk menginterogasi anggota keluarga sekarang, dan dia berkata bahwa mereka akan mengirim rekaman suara ke setiap cabang, melarang kita mengganggu keluarga korban. Lalu, kamu, Zhao Yu menunjuk ponselnya dan tampak bingung. Kebetulan saya punya teman di tim kepolisian biro kota. Dia dipindah tugaskan dari cabang Ruyang. Mereka sedang berbicara dengan keluarga korban, jadi saya memberinya handsfree. Dia diam-diam menaruh teleponnya di saku, jadi kita harus mendengarkan dengan saksama dan pelan-pelan. Miao Ying mendekatkan telepon genggamnya ke Zhao Yu. Luar biasa. Zhao Yu mengacungkan jempol ke arah Miao Ying dan mendengarkan panggilan telepon dengan saksama. Sayangnya, teman Miao Ying pasti telah menerima perintah dan meninggalkan tempat interogasi untuk sementara, karena saat ini mereka hanya bisa mendengar suara-suara dari telepon. Zhao Yu dan Miao Ying saling pandang dan mengangkat bahu bersamaan. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Memanfaatkan kesempatan itu, Zhao Yu memberitahu Miao Ying tentang apa yang terjadi dengan Lan Bo, ketika ia pergi mengambil rekaman video pengawasan. Sepertinya orang-orang dari biro kota itu sendiri yang membuat masalah. Dengan kekacauan seperti itu, aku bertanya-tanya apakah mereka berani bermain-main bodoh di masa depan. Kata Miao Ying. Ya, itu hanya kelompok tanpa pemimpin, dengan semua orang berusaha menipu satu sama lain. Jadi, bagaimana kita bisa diharapkan untuk menyelidiki dengan benar? Zhao Yu mendesah. Kemudian,
Ponsel Zhao Yu berdering. Itu dari Zhang Jingfeng. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang penting dan terdengar seperti sedang terburu-buru. Suaranya sangat keras, bahkan Miao Ying pun dapat mendengarnya. Xiao Zhao, aku merasa penyelidikan bersama untuk kasus ini mulai tak terkendali. Ketika aku mencari laporan orang hilang korban Dong Peizuo dari Departemen Orang Hilang, aku menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang hilang. Apa? Zhao Yu dan Miao Ying tercengang pada saat yang sama. Miao Ying segera menutup telepon genggam yang berisi panggilan itu untuk menguping. Tian Dongmin dan Wang Taiming juga hilang. Zhang Jingfeng berkata dengan gembira. Mereka adalah rekan Dong Peizuo dan keduanya ahli dalam artefak budaya. Selain itu, usia mereka hampir sama. Menurut laporan, mereka bertiga hilang pada saat yang sama. Tidak mungkin. Lalu, Zhao Yu bingung. Mengapa ada dua ahli lagi? Entah dari mana. Perampok makam. Miao Ying membelalakkan matanya. Perampok makam ingin menggali dan merampok makam prefek, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka membutuhkan bantuan dari 3 ahli. Oleh karena itu, mereka menculik dan membunuh mereka setelah mereka menemukan makam kuno itu. Zhao Yu mengangguk. Sepertinya itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tapi, menculik dan membunuh, hanya untuk merampok makam kuno yang remeh. Itu tidak terdengar seperti praktik perampok makam yang lazim. Tapi, Miao Ying juga tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Dia bergumam, kenapa hanya membunuh satu dari mereka? Jika mereka sudah mencapai tujuan, maka mereka bertiga seharusnya dibunuh, kan? Zhao Yu, Kapten Miao. Zhang Jingfeng mengenali suara Miao Ying dan segera berkata, kalian berdua salah. Pada laporan orang hilang, tertulis dengan jelas. Aku akan mengirimkan salinannya nanti. Sebelum mereka menghilang, ketiga ahli tua itu berbohong kepada keluarga mereka, mengatakan bahwa unit itu ingin mereka pergi untuk diperiksa. Namun, Biro Peninggalan Budaya menyatakan bahwa tidak ada perintah pemeriksaan. Jadi, ketiga orang ini berbohong kepada keluarga mereka. Benarkah? Zhao Yu bingung. Ini, apa yang terjadi? Ketiga ahli tua itu berbohong dan kemudian menghilang bersama. Lalu, salah satu dari mereka meninggal di peti mati di makam kuno. Miao Ying mengerutkan alisnya, juga merasa ini tidak dapat dipercaya. Ketika Zhang Jingfeng meletakkan telepon, teman Miao Ying kembali ke rumah Dong Peizuo dan mereka semua terus mendengarkan interogasi polisi terhadap keluarga korban. Ternyata, pasangan dan putra Dong Peizuo membenarkan apa yang ditemukan Zhang Jingfeng. Ketiga ahli lama itu berbohong bersama. Ketika mereka mendapat informasi terbaru, Zhao Yu dan Miao Ying tiba-tiba melihat bahwa beberapa mobil polisi yang telah menunggu di pintu telah pergi diam-diam. Zhao Yu dan Miao Ying saling pandang dan menyadari sesuatu. Miao Ying segera menyalakan mesinnya. Mereka berdua tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting. Mereka harus segera mendapatkan rekaman video pengawasan dari area permukiman tiga ahli tua itu, lalu entah bagaimana melacak jejak mereka di hari mereka menghilang. Jika mereka bisa menemukan alasan hilangnya ketiga orang tua itu, kasusnya mungkin bisa berkembang pesat. Namun, tepat saat Miao Ying menyalakan mesinnya, Kepala Biro Luan menelepon untuk menyampaikan perintah dari atasannya. Mereka meminta unit investigasi kasus utama di cabang Rongyang untuk segera menghentikan semua investigasi yang terkait dengan kasus pembunuhan makam. Selain itu, siapapun yang melakukan tindakan apapun secara diam-diam akan menerima tindakan disipliner yang berat. Bab 367. Pukul 10:30 malam, di unit investigasi kasus utama cabang Rongyang. Tepat pada saat itu, Zhao Yu menggunakan penjelasan Fuji Ansing yang didengarnya dari toilet wanita untuk menipu kelompok detektif. Zhao Yu membesar-besarkan cerita itu dan menceritakannya dengan penuh semangat, menggambarkan dirinya sebagai Sherlock Holmes yang terlahir kembali. Para detektif polisi tidak tahu bahwa ia menceritakan kisah yang didengarnya, dan mereka pun tertipu oleh Zhao Yu. Mereka pun memperhatikan ceritanya dengan saksama. Namun hanya Miao Ying yang merasa aneh. Ia segera menyela Zhao Yu dan membantah, Zhao Yu, itu tidak benar. Saat kau meneleponku, kau tidak membuatnya terdengar aneh seperti ini. Beraninya kau tidak melapor padaku. Apa kau mau berkelahi? Melihat tinju Kapten Miao, Zhao Yu berhenti dan memohon ampun,
kedua tangannya terkepal di hadapannya. Kapten Miao, apa yang coba dilakukan oleh Biro Kota? Berulang kali memberikan perintah. Apakah mereka mencoba membodohi kita? Liang Huan mengeluh dengan tidak senang. Katakan padaku, di tengah malam, ketika hujan deras di luar, mereka ingin seluruh pasukan polisi bersiaga. Apa maksudnya itu? Kita tidak punya pilihan lain. Kata Miao Ying. Komando yang lebih tinggi adalah komando yang lebih tinggi. Sebenarnya, mungkin itu ide yang bagus. Akan lebih baik daripada semua orang saling bertarung untuk mendapatkan video hilangnya para ahli lama. Jangan khawatir, saya sudah mendengar beberapa informasi dari beberapa koneksi saya. Setelah tim investigasi Biro Kota terlibat, mereka akan menjadi penyidik utama kasus ini. Seperti yang sudah mereka jelaskan sebelumnya, mereka akan tetap membagikan informasi tersebut ke semua cabang. Kami tidak bisa melakukan investigasi di tempat kejadian perkara, tetapi hanya bisa menganalisis informasi yang mereka bagikan kepada kami, dan melakukan investigasi lebih lanjut sesuai dengan insting kami sendiri. Jadi, pertandingan bodoh ini masih berlangsung. Bukannya beberapa perwakilan, melainkan semua cabang. Jadi, siapapun yang menemukan kebenaran terlebih dahulu dan menangkap penjahat akan menjadi juara yang membanggakan. Menarik. Da Fei menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, kasusnya sangat menarik, dan cara penyelesaiannya juga menarik. Saya sangat bersemangat. Ayo kita bersaing untuk memenangkan kejuaraan, teman-teman. Saya benar-benar tidak mengerti. Zhang Jingfeng tidak terkesan. Lebih nikmat jika Anda berebut makanan. Tapi ini penyelidikan kasus, bagaimana Anda bisa berebut? Dengan kekacauan seperti ini, sebaiknya mereka tidak kehilangan bukti penting. Singkatnya, Departemen Investigasi Kriminal di Biro Kota tidak membuat saya nyaman. Kapten Miao, Li Bei ini tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Lanbo mengirimkan kabar terbaru dari Kabupaten Yunyang. Video pengawasan diunggah ke situs web internal kami oleh Biro Kota. Kami dapat melihatnya. Baiklah, Miao Ying segera mengirim orang untuk memeriksa rekaman pengawasan. Zhao Yu tidak lupa memberitahu mereka untuk fokus pada kerangka waktu rekaman pengawasan. Bro, kamu benar-benar membuatku terkesan. Li Bei ini memuji Zhao Yu. Dulu, kamu, tapi sekarang kamu sangat menakjubkan. Kamu bahkan bisa tahu sudah berapa lama mayat itu mati. Dulu, aku tidak bisa tahu seberapa hebatnya kamu dari caramu bertindak. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku dulu adalah seorang gangster? Zhao Yu berkata dengan santai, ada banyak hal yang tidak bisa kau katakan. Cepat, ambilkan secangkir kopi untuk adikmu. Sama seperti biasanya, 2 bungkus gula. Baiklah, Li Bei ini segera meninggalkan tempat duduknya. Iya, aku di sini. Aku di sini. Maaf, aku datang terlambat. Li Bei ini baru saja pergi, dan seseorang masuk melalui pintu, memegang payungnya. Orang ini adalah pemimpin tim A yang asli, pemimpin tim B saat ini, Mao Wei. Mao Wei dipulangkan hampir bersamaan dengan Zhao Yu. Cedera kakinya telah pulih sepenuhnya dan ia dapat berjalan dengan bebas. Meskipun Mao Wei pernah mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Miao Ying dan Zhao Yu, ia memiliki sifat positif yang besar, yaitu sifatnya yang santai. Setelah kembali bekerja, Mao Wei menemui Miao Ying dan meminta maaf. Pada saat yang sama, ia menemui Zhao Yu dan menyatakan niatnya untuk bekerja sama secara harmonis dengannya dan saling mendukung. Sebenarnya, baik Zhao Yu maupun Miao Ying tidak memiliki konflik hierarkis dengan Mao Wei. Melihat ketulusan Mao Wei, mereka berdua tidak punya alasan untuk bertengkar dengannya. Ketiganya berdamai dan bekerja sepenuh hati pada pekerjaan mereka. Unit investigasi kasus utama kembali ke jalurnya. Hujan makin deras. Mao Wei masih mencari alasan untuk terlambat. Tidak mungkin dapat taksi. Oh, Kapten Miao, saya mendengarnya dalam perjalanan ke kantor polisi. Bagaimana kasus yang menjadi pusat perhatian seluruh kota? Ada kabar terbaru. Mendengarkan pertanyaan Mao Wei, Miao Ying memberitahunya semua berita terkini. Aduh, ini benar-benar sulit dimengerti. Mao Wei menggaruk kepalanya dan berkata, ahli warisan itu terlibat dengan para perampok makam. Ini akan dianggap sebagai skandal, kan? Mao,
Kamu adalah seorang pemimpin tim. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Jika itu didengar oleh pers, Biro Peninggalan Budaya akan melawanmu sampai mati. Kamu akan menemukan dirimu dalam masalah serius, canda Zhang Jingfeng. Dari apa yang aku lihat, pertanyaannya mungkin tidak sulit untuk dijelaskan. Kasusnya mungkin terjadi seperti ini. Ketiga ahli tua itu berbohong karena mereka ingin memeriksa sesuatu di alam liar tetapi tidak ingin orang-orang di rumah khawatir. Namun, saat mereka sedang memeriksa, mereka bertemu dengan sekelompok perampok makam. Pada akhirnya, perampok makam tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Jadi, kita harus menangkap perampok makam itu, dan kasusnya akan ditutup. Zhang, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Liang Huan keberatan, untuk memeriksa sesuatu, tidak apa-apa jika kau tidak memberitahu keluargamu, tetapi tidak bisakah mereka mendapatkan beberapa orang yang lebih muda dari unit mereka? Mereka semua sudah sangat tua, dan hanya ada satu mayat, di mana dua lainnya. Jika mereka berhasil merampok kuburan dan membunuh salah satu dari mereka, mereka mungkin juga membunuh dua lainnya. Di mana dua lainnya? Mungkin, tebak Zhang Jingfeng lagi. Para perampok makam terkesan dengan pengetahuan luas para ahli warisan dan memutuskan untuk membiarkan mereka hidup untuk membantu mereka memverifikasi peninggalan yang ditemukan. Tidak, kau tidak mengerti profesinya. Liang Huan berkata dengan serius, biar ku beritahu. Biasanya, jarang sekali mendengar perampok makam membunuh. Perampok makam juga perampok, bukan pembunuh profesional. Kalau mereka punya pilihan, mereka tidak akan pernah punya ide membunuh seseorang. Biarkan aku berbagi sesuatu denganmu, makam kuno seperti makam prefek pasti tidak akan memiliki sesuatu yang aneh. Tembikar, porselen, kepingan giok, koin tembaga, dan sedikit emas. Makam kuno seperti itu hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makam para bangsawan. Jadi, untuk makam seorang prefek, itu tidak sepadan. Jika mereka bertemu seseorang, mereka lebih baik menyerahkan makam kuno itu daripada tertangkap, dan mereka juga tidak akan membunuh demi makam itu. Coba lihat peraturan yang ada. Merampok makam seseorang yang berkedudukan seperti itu, Anda tidak akan diberi hukuman berat, tidak lebih dari 10 tahun. Mendengarkan analisis Liang Huan tentang perampok makam dan makam kuno, Miao Ying mulai merenung. Sejak mengetahui bahwa korbannya adalah seorang arkeolog, dia memiliki kecurigaan yang sama. Dia merasa bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat. Di balik kasus pembunuhan makam yang aneh, tampaknya ada sesuatu yang aneh. Dalam jangka panjang, Miao Ying tampaknya membentuk kebiasaan. Setiap kali tersesat, ia secara naluriah akan mencari Zhao Yu, dan setiap saat, Zhao Yu akan mampu mengembangkan hipotesis uniknya sendiri dan ide baru tentang kasus tersebut. Sambil melihat sekeliling, Miao Ying menemukan bahwa Zhao Yu sedang fokus pada monitornya dengan penuh perhatian. Zhao Yu, apa yang sedang kamu lihat? Didorong oleh rasa ingin tahunya yang kuat, Miao Ying bertanya kepadanya dan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, Li Beini selesai menyeduh kopi dan meletakkannya di hadapan Zhao Yu. Ketika kedua gadis itu melihat monitor Zhao Yu, mereka melihat foto mayat wanita yang mengenakan jaket Mandarin merah kuno. Bab 368. Ketika Zhao Yu memberitahu mereka bahwa menurutnya ada hubungan antara kasus pembunuhan di makam dengan kasus mayat wanita berbusana kuno 18 tahun lalu, para detektif polisi terbagi pendapatnya tentang bagaimana harus menanggapinya. Beberapa dari mereka, termasuk Mao Wei, tidak percaya bahwa ada hubungan antara kedua kasus tersebut. Namun, Zhang Jingfeng dan Liang Huan, yang akrab dengan kasus-kasus lama, mendukung hipotesis Zhao Yu. Mereka setuju dengan analisis Zhao Yu, karena kedua kasus tersebut terkait dengan makam tersebut. Jadi, mungkin saja orang yang sama yang melakukannya. Alasan yang menyebabkan penolakan Mao Wei terhadap gagasan tersebut adalah karena metode yang digunakan dalam kedua kasus tersebut berbeda, dan juga karena interval waktu di antara kedua kasus tersebut cukup lama. Da Fei, yang juga tidak setuju, juga menunjukkan bahwa mayat wanita dalam kasus kostum kuno dicekik, sedangkan korban kasus pembunuhan makam dibunuh dengan beliung. Oleh karena itu, metode pembunuhannya benar-benar berbeda. Namun Zhao Yu tetap bersikeras pada kewajaran idenya,
dengan berkata, 18 tahun yang lalu, pembunuh itu belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Jadi, saya kira itulah sebabnya ia menggunakan cara sederhana yaitu mencekik korbannya. Namun, 18 tahun kemudian, saya kira pembunuh itu telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih canggih dan penuh perhitungan. Oleh karena itu, ia telah mengembangkan tekniknya untuk menggabungkan persenjataan. Zhao Yu berkata demikian karena ia selalu terlibat dalam perkelahian di kehidupan sebelumnya, jadi ia cukup akrab dengan orang-orang yang kejam. Dari pengamatannya terhadap luka korban di makam kuno, ia dapat mengetahui bahwa pembunuh itu telah membunuh hanya dengan satu pukulan. Pukulan itu brutal dan akurat. Jika pembunuh itu bukan orang yang berkemauan keras, mereka pasti tidak akan mampu melakukan perbuatan kejam seperti itu. Kapten Miao, apa yang dikatakan Zhao Yu tidak bisa diabaikan, kata Liang Huan. Jika mayat wanita dalam kasus kostum kuno memang terkait dengan kasus pembunuhan di makam, bisa jadi ada lebih banyak kasus pembunuhan yang terjadi di tahun-tahun antara keduanya. Coba bayangkan skenario ini, pembunuhnya adalah seorang perampok makam yang ganas, yang juga cukup jahat dan psikopat. Setelah membunuh, dia membuang mayat-mayat itu ke dalam kuburan. Meskipun Miao Ying merasa bahwa spekulasi Zhao Yu masih agak mengada-ada, dia harus setuju dengan apa yang dikatakan Liang Huan. Kemungkinan hubungan dan bukti seperti itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi, dia berkata, baiklah, aku setuju bahwa memang perlu bagi kita untuk membuka kembali penyelidikan kasus mayat wanita dalam kostum kuno. Siapa tahu, kita bahkan mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk baru dari alur pemikiran ini, berkat Zhao Yu. Dan, Mao Wei tiba-tiba berkata, jika pembunuhnya benar-benar seorang perampok makam, dia mungkin punya catatan kriminal. Jadi, menurutku kita harus mencari informasi apapun yang bisa kita temukan tentang perampok makam yang ditangkap di masa lalu. Kalau beruntung, mungkin pembunuhnya tersembunyi di antara profil yang sudah ada dalam catatan kita. Benar, semua orang mengangguk, diikuti oleh keputusan Miao Ying untuk menunjuk Mao Wei untuk memimpin penyelidikan. Zhao Yu, mengenai mayat wanita berbusana kuno, biarkan Zhang Jingfeng dan Liang Huan yang mengurusnya. Miao Ying memberitahu Zhao Yu, saya ingin kamu memusatkan perhatianmu untuk menyelidiki relik-relik itu. Mengapa kamu tidak pergi ke pasar barang antik untuk melihat apakah ada penjual relik yang mencurigakan? Zhao Yu sebenarnya ingin memeriksa mayat wanita di dalam kotak kostum kuno. Namun, karena Miao Ying sudah memberikan perintah, dia tidak bisa menolak dan hanya mengangguk pelan. Li Beini, Miao Ying kemudian berkata kepada Li Beini, kamu bertugas mengawasi informasi terbaru dari Biro Kota. Begitu ada informasi baru, segera laporkan semua temuan kepada kami. Oke, Li Beini memberi isyarat tangan oke. Saya akan menyelidiki rincian seputar situasi ketiga ahli lama, saat mereka menghilang bersama Sang Yao Hui. Kata Miao Ying, baiklah, semua orang sudah mendapat perintah, jadi mari kita bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Saat Miao Ying selesai berbicara, semua orang membuat isyarat tangan oke yang sama seperti Li Beini. Saat Zhao Yu meninggalkan kantor polisi, langit dengan cepat berubah gelap dengan awan dan cuaca badai. Untung saja dia membawa payung. Hujan semakin deras, sepertinya akan segera menjadi hujan deras. Meskipun Zhao Yu membawa payung, celananya sudah basah kuyup oleh air hujan. Zhao Yu mempercepat langkahnya, berusaha untuk pulang lebih cepat. Tepat saat dia berbelok ke jalan Sun Feng, angin bertiup ke arahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Ketika ia bersin, sistem dalam pikirannya tiba-tiba aktif, sehingga ia menerima sebuah heksagram, tepat di tengah hujan. Zhao Yu baru menyadari bahwa saat itu sudah lewat tengah malam. Jadi, memang bukan hal yang aneh jika ia bisa mendapatkan heksagram baru saat ini. Namun, setelah ia melihat heksagram tersebut, Zhao Yu merasa sedikit kecewa, karena sistem telah memberinya sebuah heksagram, duikan. Cek, saat itu merupakan saat yang krusial bagi Zhao Yu, karena ia sedang sibuk menyelidiki kasus tersebut. Oleh karena itu, heksagram yang paling ia nantikan adalah heksagram, gen, yang melambangkan perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Sayang sekali, pikirnya,
malam ini tidak ada heksagram seperti itu. Tentu saja dia kecewa. Bahkan, sepertinya sudah ada firasat bahwa penyelidikan kasus keesokan harinya tidak akan berjalan dengan baik. Melihat heksagram itu, Zhao Yu teringat bahwa, ketika ibunya membantunya mencari buku itu, ia telah mencari ke sana kemari di kedua rumah pamannya. Ia bahkan menemukan simpanan uang pribadi pamannya. Namun, ia tidak dapat menemukan buku kuno apapun yang berhubungan dengan Gos Bagua. Namun, pada akhirnya, ibunya menemukan petunjuk lain. Ia memberitahu Zhao Yu bahwa kakek Zhao Yu dulunya memiliki seorang asisten, yang tinggal di kota Lingyun. Orang ini sudah berusia lebih dari 80 tahun sekarang, katanya. Namun, ia mungkin masih tahu sesuatu tentang Gos Bagua. Kemudian, ibunya menemukan alamat tersebut dan memberikannya kepada Zhao Yu, sehingga ia dapat mengunjungi kota Lingyun secara langsung. Tentu saja Zhao Yu biasanya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Namun, tepat ketika ia bersiap untuk mengunjungi kota Lingyun, kasus pembunuhan makam terjadi, jadi ia harus menundanya untuk menanganinya. Heksagram, Dui Kan. Zhao Yu berpikir dalam hati, Dui, melambangkan kekayaan dan, Kan, melambangkan wanita. Jadi, mengenai kekayaan, akhir-akhir ini, aku tidak melihat tanda-tanda bahwa aku akan mendapatkan kekayaan. Bulan lalu, pusat kebugaran itu memperoleh laba bersih sebesar 150.000, dan ada 1 heksagram, Dui, selama waktu itu. Waktu lain ketika heksagram, Dui, diterima adalah ketika hadiah uang tunai 20.000 untuk kasus mayat tersembunyi di bank ditransfer. Meskipun ada banyak korban dalam kasus mayat tersembunyi di bank, dan kasusnya sangat serius, karena ini bukan kasus hadiah uang tunai yang diberikan tidak banyak. Oleh karena itu, Zhao Yu mengerjakan sendiri kasus ini sebagai bantuan, dengan biaya yang murah, dan kemudian dapat membagikan 20.000 kepada semua orang. Dia menganggap penanganan hadiah ini sebagai satu-satunya cara yang adil. Meskipun dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap Qiu Xinyang selama penyelidikan kasus, semua orang di tim telah berusaha, dan Peng Xin dan yang lainnya bahkan pingsan karena asap anestesi. Oleh karena itu, tidak akan baik jika dia dengan rakus menyimpan hadiah itu hanya untuk dirinya sendiri. Selain itu, kantong berisi 200.000 uang kertas lama yang diberikan Tuan Tao kepadanya, Zhao Yu tidak berniat menjualnya lagi. Dia merasa bahwa pertama-tama, dia tidak kekurangan uang, dan kedua, uang kertas lama itu memiliki nilai sentimental yang terlalu besar untuk tidak disimpan. Jadi, pada akhirnya, ia pergi untuk menyimpan uangnya kembali ke kotak penyimpanan di Bank Kinsan. Untungnya, sistem kotak penyimpanan di bank tersebut telah ditingkatkan, sehingga keamanannya dapat terjamin. Setelah ini selesai, ia bertanya-tanya, jika uang yang seharusnya diterima sudah ada di tangannya, apa yang akan terjadi keesokan harinya yang berkaitan dengan uang. Selain heksagram, Dui, ada juga heksagram, kan? Zhao Yu sangat pandai membaca pikiran orang. Jadi, saat dia berada di dalam taksi dalam perjalanan pulang dari bank, dia tahu bahwa pengemudi wanita itu benar-benar tertarik padanya. Bahkan, dia cukup yakin bahwa, jika dia terus bersama wanita itu, mereka mungkin sudah berada di motel sekarang. Namun, hati Zhao Yu hanya milik Miao Ying, jadi dia tidak punya ide jahat. Pada saat itu, ketika dia melihat heksagram, kan, yang lain, dia hanya bisa berharap bahwa heksagram itu berhubungan dengan hubungannya dengan Miao Ying. Dengan begitu, mungkin saja itu berarti dia akan mengenal Miao Ying lebih jauh. Namun, sistem mukjizat itu tidak dapat diprediksi. Ketika Zhao Yu sampai di toko buah di Jalan Sun Feng, dia tahu bahwa heksagram, kan, hari itu tidak akan berhubungan dengan Miao Ying. Dia dapat mengetahui hal ini karena pemandangan yang menyambutnya di toko buah. Dia melihat Yang Hong berdiri di tangga dengan cemas. Dia baru saja mengeluarkan ponselnya dan sepertinya sedang menelepon seseorang. Secara kebetulan, ketika Yang Hong menelepon, ponsel Zhao Yu berdering. Zhao Yu melihat layarnya, dan ternyata memang Yang Hong yang meneleponnya. Bab 369. Di tengah malam, hujan deras. Yang Hong sedang menelepon Zhao Yu di tangga, dan dia tampak seperti kucing di atap seng yang panas.
Zhao Yu dapat mengetahui bahwa pasti ada sesuatu yang mendesak. Baiklah, dia baru saja mendapatkan heksagram, kan, dan itu terpenuhi dengan sangat cepat. Ditambah lagi, dia mendapatkan heksagram itu karena dia bersin karena udara dingin. Ah, pahlawan, tolong jagalah mimpi indahku. Meskipun dia berada di luar di tengah hujan lebat, nada dering Zhao Yu masih menarik perhatian. Hah, petugas polisi Zhao. Petugas polisi Zhao. Yang Hong mendongak dan melihat Zhao Yu, yang sedang memegang payung. Dia tampak seolah-olah telah melihat penyelamat hidupnya. Dia berlari ke tengah hujan dan menyeret Zhao Yu ke tangga. Kak, ada apa? Ini sudah tengah malam, Zhao Yu bertanya dengan cepat. Hua, Yang Hong terengah-engah, Hua dalam masalah. Aku tidak tahu harus mencari siapa. Petugas Zhao, tolong, selamatkan dia. Hua, Zhao Yu terkejut. Dia segera mendukung Yang Hong dan bertanya, mengapa Hua dalam masalah lagi? Apa yang terjadi? Hua berutang pada rentenir. Hari ini, dia diambil oleh rentenir itu. Air mata Yang Hong mengalir di pipinya, dan tidak ada yang tahu apakah itu karena hujan atau air matanya. Aku tahu ada yang salah ketika Hua tidak kembali hari ini. Petugas polisi Zhao, tolong selamatkan dia, kumohon. Rinjakan. Zhao Yu mengernyitkan alisnya. Kenapa Hua berutang pada rentenir? Kupikir keluarganya cukup kaya. Ayahnya mengelola peternakan anak anjing, kan? Itu hanya karena dia keras kepala. Yang Hong hampir berteriak. Ayahnya memang memelihara anjing, tetapi dia disingkirkan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang sama. Anak-anak anjing yang akhirnya tumbuh besar semuanya diracuni. Ayahnya kehilangan semua modalnya. Dia tidak hanya berutang uang kepada orang lain, tetapi dia juga jatuh sakit. Aku tidak tahu tentang ini sebelumnya, dan anak itu tidak memberitahu siapapun. Kemudian dia pergi meminjam uang dari rentenir, anak ini. Tapi, anjingku, ayah Hua mengoperasi anjingku. Zhao Yu menolak untuk mempercayainya. Itu yang tidak saya yakini. Yang Hong memegang lengan Zhao Yu dan berkata, mungkin, Hua melakukannya di tempat lain. Petugas Zhao, uang yang menjadi hutang Hua bukanlah sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Dia masih anak-anak. Sekarang setelah dia ditangkap oleh orang-orang itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Anggaplah kami sebagai tetangga Anda, tolong selamatkan dia. Kak, jangan panik. Zhao Yu dari kehidupan sebelumnya selalu mengalami hal-hal seperti itu, baginya, hal itu sudah biasa seperti makan. Oleh karena itu, meskipun ia khawatir tentang keselamatan Hua, ia memahami seluruh prosedurnya dengan jelas. Ia menasihati Yang Hong, ini bukan masalah serius. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Katakan padaku, siapa yang membawa Hua, dan kemana mereka membawanya. Saya tidak yakin kepada siapa Hua berutang uang, saya rasa itu adalah seseorang yang bernama Sosis Gendut. Yang Hong berkata, oh, Hua menelepon saya tadi dan menyuruh saya mencari uang untuk menyelamatkannya. Dia memberi saya alamat. Petugas Zhao, Anda seorang polisi, mengapa tidak mengajukan laporan? Tidak. Zhao Yu melambaikan tangannya. Hua meminjam uang dari rentenir. Sudah sepantasnya seseorang membayar utangnya. Kami tidak melanggar peraturan pasar. Kak, berikan alamatnya, aku akan menyelesaikannya. Kita tidak membuat laporan polisi. Orang-orang itu, tidak akan mudah untuk dihadapi. Yang Hong merasa khawatir, tetapi dia memberikan alamatnya kepada Zhao Yu. Hehe, Zhao Yu menghiburnya dengan senyum di wajahnya. Kak, jangan khawatir. Kita akan berkelahi, bukan untuk mencari alasan, untuk apa kita mengajukan laporan polisi. 15 menit kemudian, Zhao Yu dan Yang Hong naik taksi dan tiba di sebuah gang di Jalan Pasar Bunga. Jalan Pasar Bunga, sesuai namanya, 90% pedagang bunga ada di sana. Mereka berdua mencari alamat di bawah payung mereka, dan akhirnya menemukan pergola yang masih menyala. Kak Hong, tunggu aku di luar. Aku akan masuk untuk mengambil Hua. Zhao Yu menunjuk ke tempat gelap yang bisa melindunginya dari hujan, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk utama toko bunga.
Melihat sosok Zhao Yu yang semakin menjauh, hati Yang Hong tersentuh. Dia merasa tubuh Zhao Yu jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Tok tok tok, Zhao Yu mengetuk pintu. Seseorang bertanya melalui lubang intip, siapa yang kamu cari? Aku di sini untuk membantu Hua-Hua membayar utangnya, kata Zhao Yu dengan tenang. Kamu menelepon tadi, aku anggota keluarganya. Oh, tunggu sebentar. Orang di dalam itu pergi melapor kepada seseorang. Dia kembali untuk membuka pintu setelah beberapa saat. Udara di toko bunga itu lembab dan pengap. Dikelilingi oleh berbagai jenis tanaman. Di bawah cahaya redup, Zhao Yu melihat orang yang membukakan pintu untuknya setengah telanjang. 90% tubuh pemuda bertubuh pendek itu dipenuhi tato. Di bagian belakang toko bunga, ada 5 hingga 6 pria lain yang penuh tato. Mereka semua mengisap rokok sambil bermain peijiu. Mereka mengumpat seperti tentara, dan Zhao Yu tahu bahwa mereka bukan orang baik. Apakah kamu membawa uangnya? Si pendek menatap Zhao Yu dengan jijik. Apakah kamu tahu berapa yang harus dibayar? Kamu menelepon di saat-saat terakhir, bagaimana aku bisa mendapatkan uang tunai? Zhao Yu berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku membawa kartuku. Tunjukkan padaku Hua-Hua terlebih dahulu. Baiklah, kau tahu aturannya. Si pria pendek menjentikkan jarinya dan menunjuk ke arah tangga. Ikuti aku. Zhao Yu mengikutinya ke lantai 2. Toko bunga itu adalah rumah kayu. Berjalan di tangga yang terbuat dari kayu, terdengar suara berderit. Zhao Yu berjalan ke atas sambil melihat sekeliling. Lantai kedua jelas lebih kecil dari lantai pertama. Ada ruang tamu, dan seorang pria super gemuk duduk di sofa di ruang tamu. Pria gemuk itu beratnya 1 ton. Dia mengenakan kaos hitam yang tampak seperti tirai. Bagian belakang telinga kanan hingga lengan kanannya dipenuhi tato. Saat itu, pria gemuk itu sedang menonton acara TV dengan penuh perhatian. Ketika dia melihat Zhao Yu, dia hanya meliriknya. Bro Sausage, si pria pendek membungkuk dan berkata kepadanya, orang ini kesini untuk membayar utang gadis itu. Si pria pendek memperkenalkannya, dan tiba-tiba ada 4 atau 5 pria kekar yang keluar dari ruangan sebelah. Orang-orang ini semuanya bertato, dan mereka semua tampak ganas, seolah-olah mereka memakan manusia. Wow, 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 pintu kamar terbuka dan Zhao Yu mendengar Hua-Hua menangis. Zhao Yu melihat ke dalam ruangan dan ingin melihat di mana Hua-Hua berada, tetapi seorang pria dengan kuncir kuda mengangkat sepasang celana dalam wanita berwarna putih dan menghalangi pintu. Pria ini tersenyum jahat, dan dia bahkan menutupi hidungnya dengan celana dalam dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menunjukkan ekspresi senang yang aneh, tampak seperti psikopat. Kami di sini hanya untuk uang. Kalau kamu patuh aturan, kami juga akan patuh. Apa kamu mengerti? Kemudian, pria gendut yang dipanggil, sosis gendut, itu berkata pelan, sambil matanya masih terpaku pada layar TV, "Ah Gui, ambil bonnya." Pria pendek itu mengerti maksud bosnya dan dia segera memberi isyarat kepada salah satu pria lainnya. Segera datang. Seorang pria kurus datang ke hadapan Zhao Yu dan berkata, gadis itu meminjam 190.000 secara total. Sudah 3 bulan, dan menurut skema bunga kami, Anda harus mengembalikan 276.048 dolar. Namun, kami sedang melakukan promosi, dan kami akan memberi Anda diskon 10%. 248.000. Kami lihat Anda tidak membawa uang tunai, apakah Anda membayar dengan kartu? Hehehe. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalian baik sekali. Bahkan rentenir pun memberikan diskon. Itu menarik. Sambil tertawa, Zhao Yu mengeluarkan kartu banknya dari dompetnya. Ah Gui melihat dan segera membawa mesin kartu. Zhao Yu memasukkan PIN-nya, dan dengan cepat mentransfer 248.000. Melihat Ah Gui mengangguk, si sosis gendut melambaikan tangan kepada pria berkuncir kuda dan yang lainnya. Pria berkuncir kuda itu segera masuk ke dalam ruangan dan membawa Hua-Hua keluar. Awalnya, Zhao Yu menahan amarahnya dan tidak pernah berpikir untuk melakukan kekerasan, tetapi ketika Hua-Hua dibawa keluar, dia melihat Hua-Hua terlihat berantakan dan wajahnya penuh memar. Jelas sekali dia telah dipukul. Wow, Zhao, Bro Yu, wow,
Hua melihat bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah Zhao Yu, dan dia tiba-tiba menangis dan jatuh ke pelukan Zhao Yu. Jangan menangis, Nona. Noh, mari kita kembalikan ini padamu. Pria berkuncir kuda itu menyerahkan celana dalam putih itu kepada Hua. Saat itulah Zhao Yu menyadari bahwa rok Hua robek. Dia pasti menderita saat berada di ruangan itu sebelumnya. Sambil melihat orang-orang di sekitarnya, Zhao Yu mengangkat kepalanya dan mendesah. Ia kemudian memeluk kepala Hua, dan berkata pada Ah Gui, "Hei, nak, ada 300.000 di kartuku," kata Zhao Yu dengan serius. "Aku akan memasukkan PIN lagi. Aku akan mentransfer semuanya kepadamu." Mendengar perkataan Zhao Yu, semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah melihat pelanggan yang ingin membayar lebih. Bro. Si sosis gendut akhirnya mengalihkan pandangannya dari TV dan bertanya kepada Zhao Yu dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudmu?" "Apa maksudku?" Zhao Yu tertawa dan wajahnya tiba-tiba berubah serius saat dia berkata, "Uang tambahan itu untuk biaya pengobatanmu." Bab 370. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Namun, hanya Hua, yang ada di pelukannya, yang masih menangis. Si sosis gendut tidak peduli, tapi berkata, "Psikopat." Hahaha. Kemudian, semua orang tertawa. Ah Gui, yang memegang mesin kartu, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah peraturan di lingkungan ini, setelah 60 hari, Anda diminta untuk melakukan pembayaran. Setelah 90 hari, Anda akan mendapat peringatan. Setelah 100 hari, itulah saatnya Anda harus berhati-hati. Zhao Yu berdiri teguh dan berkata, "Adikku hanya berutang padamu selama 3 bulan, tetapi kamu malah mengambil tindakan terhadapnya. Kamu jelas tidak tahu peraturannya. Coba aku tanya, bagaimana cara menghitung utang ini?" Tiba-tiba, setelah mendengar Zhao Yu menjelaskan istilah-istilah profesional tersebut, Fat Sausage terkejut. Para pria bertopeng lainnya berhenti tertawa dan memandang Zhao Yu dengan pandangan berbeda. Sebenarnya, peran Zhao Yu di kehidupan sebelumnya adalah mengejar debitur untuk membayar utang atas nama bosnya. Jadi, dia paham betul semua aturan rentenir. Karena itu, dia tidak berniat menggunakan cara lain selain bersikap terus terang. Dia hanya ingin mengembalikan uang dan memberi ganti rugi kepada Hua. Lagi pula, Hua berutang padanya akan jauh lebih baik daripada dia berutang apapun kepada rentenir. Namun, ketika melihat wajah Hua yang bengkak dan pakaiannya yang lusuh, Zhao Yu menjadi marah. Hua telah dilucuti, dan dia tahu bahwa Hua mengalami kesulitan saat ditawan. Dulu, Zhao Yu tidak begitu menyadari tindakan-tindakan ini, karena ia pikir itu hal yang biasa. Lagi pula, melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita, bahkan mengancam dan mematahkan beberapa anggota tubuhnya, semua itu adalah tindakan yang biasa ia lakukan. Namun, dia telah tumbuh dewasa selama bertahun-tahun. Sekarang, dia tidak tahan melihat rentenir menyakiti atau melecehkan wanita dengan cara seperti itu. Jadi, dia harus mendapatkan keadilan untuk Hua. "Bro, kamu dari mana?" Si sosis gendut sepertinya baru menyadarinya sekarang. Dia duduk dengan tubuh besarnya yang tegak. "Orang-orang di lingkungan itu memanggilku Raja Dewa." Zhao Yu penuh omong kosong. "Di Qinsan, aku dulu punya beberapa teman, seperti Hong Zitao dari Jalan Cahai, dan seterusnya. Tapi, mereka semua sekarang berada di balik jeruji besi. Jadi, lupakan saja mereka." Fat Sausage melihat sekeliling, awalnya ragu, tetapi kemudian menganggap pernyataan Zhao Yu sebagai kebenaran. Nama Hong Zitao terkenal, jadi tentu saja Fat Sausage pernah mendengarnya sebelumnya. "Raja Dewa." Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Baiklah. Jadi, apa yang kau inginkan? Apa lagi? Berikan aku orang yang memukul adikku, dan aku akan mengurusnya. Dengan begitu, hutang kita akan dianggap lunas," kata Zhao Yu dengan tenang. "Hei kau, apa kau mencoba mati? Siapa kau sebenarnya?" Pria berkuncir kuda itu berteriak pada Zhao Yu. Semua pria berkapak juga mengerumuninya, ingin menekan Zhao Yu. Fat Sausage tertawa menyeramkan.
Kau tidak tahu betapa luasnya dunia bawah yang gelap ini. Beraninya kau memintaku untuk menyerahkan saudaraku kepadamu, di wilayahku. Mari kita lihat, aku akan mempermudahnya untukmu. Aku akan mengembalikan $10.000 milikmu nanti, sebagai kompensasi untuk gadis ini. Bagaimana? Hehehe, Zhao Yu tersenyum dingin. Sosis gendut, pikirkan baik-baik. Membayar sejumlah uang seperti itu, mungkin akan kehilangan seluruh bisnismu, hanya untuk melindungi bawahanmu, itu tidak sepadan. Pak, si sosis gendut menepuk sandaran tangan sofa dan menatap Zhao Yu dengan marah. Nak, apa yang kau lakukan sekarang adalah menolak bersulang, hanya untuk membuatmu minum dan mendapat hukuman. Biar ku beritahu, aku tidak mengikuti aturanmu di sini. Kami memukulnya dan menelanjanginya, jadi apa? Tepat sekali. Pria berkuncir kuda itu, yang masih memegangi berahua-hua, berkata dengan nakal, gadis itu cantik sekali. Lagi pula, kau pikir kami tidak tahu bahwa dia dulunya adalah gadis liar yang bisa ditiduri semua orang. Kami sebenarnya agak menyesal tidak bermain-main dengannya lagi. Kau, Zhao Yu ingin sekali meninju wajah orang ini. Bro Yu, lupakan saja, Hua-hua ketakutan, mencoba menarik Zhao Yu saat dia berbicara. Hua-hua, masuklah ke kamar dan tunggu aku di sana. Zhao Yu menepuk rambutnya. Aku akan mengurus ini. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Gui, cepat, bawa mesin kartumu ke sini. Aku akan mentransfer sisa uangnya kepadamu. Zhao Yu menunjuk ke semua orang di sekitar dan menghitung. Menurutku jumlah ini untuk biaya pengobatan tidak cukup, tetapi kalian bisa memanfaatkannya. Aku harap kalian semua memiliki asuransi kesehatan. Zhao Yu berkata demikian, dan para pria bersenjata kapak itu tak dapat menahan tawa histeris. Bro Yu, ini, Hua-hua ketakutan. Dari apa yang dilihatnya, Zhao Yu sudah gila. Silakan tunggu aku di kamar. Pergi. Zhao Yu mengarahkannya ke kamar. Hua-hua hanya bisa menurut, berjalan tanpa daya. Namun, agar Hua-hua dapat masuk ke ruangan, ia harus melewati para pria bertopeng kapak itu. Pria berkuncir kuda itu melihatnya dan dengan cepat mengangkat bra di tangannya, lalu menamparkannya ke wajah Hua-hua. Namun saat ia mengangkat tangannya, Zhao Yu tiba-tiba datang di hadapannya dan mendaratkan pukulan keras ke wajahnya. Pukulan itu brutal. Pria berkuncir kuda itu kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk dengan keras di tanah. Hah! Begitu mereka melihat Zhao Yu beraksi, semua orang bersenjata kapak mengerumuninya. Orang pertama tiba-tiba dicengkeram kerah bajunya oleh Zhao Yu. Zhao Yu lalu menundukkan kepalanya dan mendorongnya dengan kedua tangannya. Ia lalu mengangkat pria besar itu ke atas kepalanya dan berputar bersamanya, seperti kincir angin. Semua prajurit terpaksa mundur. Zhao Yu mengayunkan tangannya dan melemparkan orang itu keluar jendela. Hualalalala, kaca jendela pecah, dan orang itu terlempar keluar jendela. Ia pertama kali mendarat di atap kanopi lantai pertama, lalu menghantam meja tempat orang-orang bermain Peijiu. Setelah itu, pada dasarnya semuanya runtuh seperti rumah kartu. Ketika atap kanopi pecah, hujan turun dengan deras. Mereka yang sedang bermain Peijiu terkejut, dan menyadari bahwa ada masalah yang terjadi di lantai atas. Mereka mengambil tongkat logam yang tersembunyi di balik pot tanaman dan berlari ke atas. Perkelahian sudah terjadi di lantai atas. Zhao Yu pemberani dan ganas. Dia telah mengalahkan beberapa orang. Kemudian, Zhao Yu melihat sekelompok orang yang baru saja naik ke atas dengan membawa senjata, dan dia segera mengambil televisi dan melemparkannya ke bawah tangga. Para pria berkapak yang berlari ke atas tidak menyangka sebuah televisi besar akan jatuh dari atas. Mereka tiba-tiba terhantam, mereka semua kehilangan keseimbangan dan terguling menuruni tangga. Mengenai pertarungan, Zhao Yu telah berlatih setiap hari di sasana, jadi staminanya meningkat pesat dan otot-ototnya benar-benar terbentuk. Selain itu, Zhao Yu sangat berbakat, dan bakatnya luar biasa. Berkat bimbingan Miao Ying yang sabar, kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Saat itu, dia tidak bertarung seperti dulu, tetapi menggunakan banyak keterampilan praktis. Seorang pria kekar bergegas maju dan mencengkeram leher Zhao Yu, sementara Zhao Yu menarik rambutnya dan menariknya dengan kuat.
Tiba-tiba dia terbalik, lalu terbanting ke tanah dengan keras. Ah! Seorang pria kekar lainnya berlari mendekat sambil membawa pot bunga. Zhao Yu menangkis serangan itu, dan menendang tepat ke dada orang itu. Ah! Orang itu terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Pot bunga itu jatuh dengan ironisnya ke kepalanya sendiri.